Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak, Kepala Sekolah Hebat. Selamat siang Pak. Ya, baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang rencana kegiatan in-house training. Sebelum itu, ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu, karena kata pepatah itu, kalau tidak kenal, maka tak sayang. Dan kalau tak sayang itu, susah mau menerima apa yang disampaikan. Pertama, nama saya Indra Gunawan, asal sekolah saya itu dari SD Negeri 003 Sungai Berapit, Kecamatan Concong, Inhil, Riau. Alamat sekolah saya di Jalan Pelajar, Desa Sungai Berapit, Kecamatan Concong. Nomor HP 0822 8468 0428. Emailnya indragunawan@pgmi2016@gmail.com. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu peserta mampu memahami visi, misi, dan tujuan kurikulum operasional sekolah di satuan pendidikannya masing-masing. Outputnya, peserta atau kepala sekolah dan guru-guru itu dapat menyusun visi, misi, tujuan kurikulum operasional di satuan pendidikannya masing-masing. Nah, alur pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan itu diawali dengan doa, ice breaking, namun nanti ice breakingnya mungkin kita lewatkan untuk mempersingkat waktu. Yang kedua itu pembahasan tentang materi. Yang ketiga diskusi, refleksi, dan penutup. Peserta dari pertemuan ini ada 4 orang. Nah, tahapnya pertama, durasi penjelasan materi ini yaitu 15 menit. Topik yang akan dibahas yaitu visi, misi, dan tujuan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Tujuannya yaitu memahami visi, misi, dan tujuan yang digunakan dalam penyusunannya. Outputnya guru mampu menyusun visi, misi, dan tujuan kurikulum operasional di sekolah. Metodenya ceramah secara virtual dan diskusi. Langkah-langkahnya yaitu kegiatan awal, berdoa, ice breaking, pemaparan materi, forum diskusi, serta peserta menjawab pertanyaan. Lanjut, peserta mengerjakan LK, lembar kerja, dan hasil kerja kelompok diunggah di hot, scoring, penyimpanan, dan portofolio. Alat dan bahan yaitu laptop, audio system, atau speaker, dan peralatan lain yang mendukung. Nah, sebelum kita mulai materi pembelajaran, saya minta kesediaan peserta untuk memimpin doa. Mungkin boleh saya minta Ibu Neni untuk memimpin doa pada siang hari ini. Ibu Neni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak semuanya, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama agar apa yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa dipersilahkan. Selesai. Demikian doa kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Neni yang telah memimpin doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan bisa masuk ke dalam pemahaman kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan kurikulum satuan pendidikan. Pertama, visi. Visi itu bisa dibilang cita-cita atau keinginan luhur yang kita inginkan bersama-sama pada masa yang akan datang di satuan pendidikan. Yang mana visi ini dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan, dari siswa, dari guru, dari komite, bahkan dari warga-warga yang ada di sekitar sekolah. Apa sih visi itu? Visi itu adalah merupakan keadaan, yaitu gambaran keinginan yang kita inginkan di masa depan, yang ingin kita capai. Kemudian visi juga harus memberikan panduan atau arahan serta motivasi.
Yang ketiga, visi itu harus tampak realistis, tidak mengada-ngada gitu. Kredibel, atraktif, dan sebaiknya mudah dipahami. Relatif singkat, ideal, dan berfokus pada mutu serta memotivasi setiap pemangku kepentingan. Sedangkan misi itu sendiri ialah pernyataan bagaimana suatu pendidikan mencapai visi atau cara kita untuk mewujudkan visi yang kita tentukan tadi. Nah, misi ini adalah caranya gitu untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Nah, misi ini isinya pertama itu pernyataan misi menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh satuan pendidikan. Kedua, perumusan misi selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan, bukan kalimat yang menunjukkan keadaan sebagaimana pada rumusan visi. Nah, ini perbedaannya. Kalau visi itu hanya keinginan dituliskan, namun visi inilah tindakannya. Ya, itu. Lanjut lagi, misi menggambarkan upaya bersama yang berorientasi kepada peserta didik. Nah, jadi misi ini harus berorientasi pada peserta didik. Lanjut, yang terakhir yaitu tujuan. Tujuan adalah gambaran hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh setiap satuan pendidikan atau program keahlian dengan mengacu pada karakteristik dan keunikan setiap satuan pendidikan sesuai dengan prinsip yang sudah ditetapkan. Tujuan itu harus serasi dan mendeskripsikan misi dan nilai-nilai satuan pendidikan. Kemudian tujuan juga fokus pada hasil yang diinginkan pada peserta didik, Tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Untuk mengetahui pencapaian tujuan pendidikan, satu pendidikan dapat melakukan evaluasi. Jadi tujuan itu ke jangka waktu, sehingga bisa dievaluasi. Kalau misalnya tidak tercapai, kita bisa mengubah lagi dari atas, mulai dari visi, misi, ya misinya terutama ya kita bisa mengubahnya, yaitu cara-cara kita untuk mewujudkan visi tadi. Nah, dari pemaparan tadi, dari visi, misi, atau tujuan kurikulum pendidikan sekolah, apakah ada yang di sini misalnya memiliki pendapat lain gitu, yang lebih luas, yang lebih mendalam lagi tentang visi, misi, dan tujuan pendidikan? Coba kalau ada silahkan ungkapkan, keluarkan pikirannya. Saya Pak Indra. Nah, silahkan Pak Pur. Ini untuk pengembangan materi. Tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar berkaitan visi, misi, dan tujuan. Kayaknya ketiganya ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan berurutan secara kronologisnya kan. Nah, Betul. berkaitan dengan visi dan tujuan, item tujuan itu apakah merupakan penjabaran dari misi itu sendiri, dan misi itu apakah penjabaran dari visi itu sendiri. Kemudian terkaitan dengan jumlah item yang ada antara misi dan tujuan itu bagaimana? Apakah boleh sama atau mungkin bisa berbeda? Iya, itu pertanyaan sangat bagus dan sangat mendalam sekali ya. Pertanyaan singkat tapi sungguh mendalam. Terima kasih Pak Pur atas pertanyaannya. Jadi misi ini betul tadi adalah penjabaran dari visi dan tujuan adalah penjabaran dari misi. Apakah misi dan tujuan itu boleh berbeda atau harus sama? Nah, misi atau tujuan itu harus sama, harus serasi. Apa yang kita lakukan di misi, apa tindakan kita di misi, kita cantumkan hasilnya di tujuan. Ya, misalnya di misi kita melakukan gotong royong. Nah, di tujuannya apa? Tujuannya untuk membangkit rasa saling tolong-menolong gitu. Jadi kalau misinya 6 atau 7, berarti tujuannya juga harus 6 atau 7. Kalau misinya 3, tujuannya pun harus 3. Nah, itu pandangan saya. Mungkin ada pandangan teman-teman atau rekan-rekan serta yang ingin menambahkan dari usulan Pak Pur tadi. Ya Pak Indra, jadi boleh dikatakan bahwa tujuan itu bentuk konkret
dari wujud nyata dari misi itu, Pak ya. Ya, betul sekali Pak Pur. Jadi tujuan itulah bentuk konkret dari misi itu sendiri. Oke Pak Indra, terima kasih atas tanggapannya, atas jawabannya. Oke, bagi teman-teman yang lain, silahkan yang ingin menanggapi pernyataan Pak Pur atau ingin menambahkan penjelasan dari kami. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mungkin karena Pak Pur yang bertanya tadi, kita simpulkan saja ya. Kita suruh Iya, Pak. satu peserta, kita beri Pak Pur lah untuk menyimpulkan. Ya, pada Pak Pur, coba simpulkan apa hasil materi pembelajaran kita hari ini. Baiklah, saya akan coba menyimpulkan berkaitan dengan materi pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Indra, bahwa visi, misi, dan tujuan itu merupakan satu kesatuan yang terpisahkan. Antara visi, misi itu saling keterkaitan. Sehingga untuk konkret dari visi merupakan penjabaran dari visi, dan tujuan merupakan penjabaran dari misi. Hanya saja untuk visi itu bisa dikembangkan melalui misi dan tujuan. Kemudian bagaimana yang kita ketahui bersama bahwa untuk misi dan tujuan bisa saja direview mengingat keadaan dan kondisi perkembangan yang ada. Ketika kita sudah mencapai tahapan-tahapan dalam proses pencapaian di setiap tahunnya, kalau memang sekolah masih berkemampuan untuk mengembangkan, maka dia akan dikembangkan kondisi sekolah, kondisi gurunya, dan kondisi keadaan fasilitas yang ada. Mungkin itu Pak Indra yang dapat kami bantu berkaitan dengan kesimpulan materi kita pada hari ini. Terima kasih Pak Pur atas kesimpulan yang diberikan, sangat jelas sekali dan sangat-sangat matang. Nah, sampai sini mungkin tidak ada lagi ditanyakan ya, sangat jelas dari Pak Pur memberikan ringkasan atau kesimpulannya. Kalau menurut saya mungkin teman-teman semua sudah paham, kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.